moderator kalian kali ini. Wait. Oke, acara Sekolah Talk kali ini merupakan kolaborasi antara Sekolah Talk dengan Loker Programmer. Dan tentang topik, hari ini kita akan membahas tentang full stack developer. Oke, tepatnya berjudul Deep Dive into Modern Full Stack Developer. Lebih rinci di sini kita akan membahas tentang prospek masa depannya, perjalanan karir, skill-skill yang relevan, serta juga bagaimana cara mendapatkannya atau bagaimana cara untuk sampai di proses itu nanti. Oke, sehingga nantinya diharapkan teman-teman yang sudah mengikuti Sekolah Talk kali ini dapat memahami bagaimana untuk menjadi seorang full stack developer yang relevan untuk saat ini. Tepatnya ya khususnya pada tahun 2021 ini. Oke. Oleh karenanya telah hadir bersama kita di sini ada Kakak Hari Nugraha yang akan menjadi pemateri kita, pemateri Sekolah Talk hari ini. Beliau adalah seorang software engineer di salah satu startup insurance. Dan mungkin Kakak Hari Nugraha kalau ingin menyapa teman-teman dulu boleh, silakan Kakak. Ya, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Halo. Ya, selamat pagi. Oke. Ya, menarik ya teman-teman. Untuk pagi hari ini semoga apa yang bisa disampaikan nanti bisa jadi sebuah masukan buat teman-teman. Terus juga bagaimana teman-teman mengenai tentang full stack developer ini gitu ya. Ya, jadi bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, itu aja, Mas. Oke, terima kasih Kakak Ari Nugraha. Jadi itu tadi teman-teman pemateri kita pada hari ini. Dan kemudian tentunya juga ada Kakak Stefani dari Digital Sekolah yang akan mendampingi kita di pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai nih acaranya, Dewa akan menyampaikan aturan mainnya dulu nih buat yang udah hadir di sini teman-teman. Eh, Nah, nanti ketika materi dimulai, silakan teman-teman untuk menonaktifkan mikrofonnya masing-masing agar ya suara yang gini noise yang tidak diharapkan tidak akan terjadi nanti. Namun silakan juga untuk menghidupkan kameranya gitu. Nanti biar teman-teman nggak AFK nih saat gini saat acaranya. Nanti tahu-tahu hilang kan. Oke. Kemudian nanti setelah materi selesai akan diadakan sesi tanya jawab atau Q&A. Silakan teman-teman untuk bertanya entah itu melalui Zoom chat ataupun secara langsung melalui mikrofon teman-teman. Ya, biasanya sih lebih baik secara langsung ya biar apa yang ingin teman-teman sampaikan itu bisa tersampaikan dengan sejelas-jelasnya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau pengen lewat Zoom chat juga tidak apa-apa. Dan buat yang lewat Zoom chat bisa sudah menuliskan pertanyaannya di ketika materi sedang berlangsung gitu. Mungkin nanti kalau takutnya disimpan-simpan takutnya hilang nanti gini yang pengen teman-teman tanyakan. Jadi silakan aja langsung dituliskan nanti ketika teman-teman sudah ada pertanyaan gitu. Dan buat yang dari mikrofon tentunya nanti setelah pemateri selesai, setelah materi yang dibacakan kakaknya selesai baru kalian bisa bertanya dengan menghidupkan mikrofon kalian. Nah, tentang sertifikat seperti yang sudah Dewa sampaikan di awal tadi, bagaimana sih caranya? Sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang sudah mendaftar dan mengikuti sesi Sekolah Talk kali ini. Prosesnya gimana? Pertama, nanti di akhir acara akan kami kirimkan feedback form di Zoom chat. Jadi teman-teman nanti silakan aware di Zoom chat biar nggak kehilangan, biar nggak gini. Nanti juga bakal kami ingatkan lagi. Teman-teman setelah mendapatkan feedback formnya, silakan untuk mengisinya setelah terisi dan terkirim. Nanti kemudian sertifikatnya akan segera dikirimkan ke email teman-teman masing-masing gitu. Silahkan ditunggu aja nanti. Tapi pastikan mengisi datanya dengan benar dan juga dipastikan sudah terkirim gitu biar nanti data teman-temannya tidak hilang gitu. Oke, sekarang kita akan segera masuk ke sesi utama. Jadi untuk waktu dan tempat, Dewa silahkan kepada pemateri kita hari ini Kakak Hari Nugraha. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Oh. Ini untuk share screen sendiri berarti ya, Mas? Iya, Kak. Oke.
Ada share screen-nya? Oke, Kak, aman, Kak? Ada, Kak? Ada ya. Nah, oke, kelihatan ya teman-teman ya screen saya. Oke, aman, Kak? Kelihatan, Kak? Ini ya. Oke, mungkin pertama-tama mungkin kenalan dulu kali ya, yang untuk teman-teman yang baru hadir maupun yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Hari Nugraha Putra, biasa dipanggil Hari. Terus saya juga bekerja di salah satu startup insurance di salah satu perusahaan asing juga ya, dan sudah bekerja selama kurang lebih hampir 2 sampai 3 tahun gitu ya untuk mengerjakan sebagai developer gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini congratulations, you have found us. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi jadi rencana gitu. Ketika rencana kita ucapkan, rencana jadi komitmen, dan kita berkomitmen, yang akan kita lakukan komitmen jadi kenyataan. Ini mungkin salah satu misi visi dari Digital Sekolah itu sendiri ya. Terus apa sih hari ini bahasnya gitu ya? Apa sih yang kita share hari ini gitu terkait tentang full stack developer gitu ya? Ada ada 6 poin di sini yang akan kita bahas untuk pagi hari ini, yaitu apa sih sebenarnya full stack developer itu? Who is the full stack developer gitu. Terus perbedaan antara front end developer dengan back end developer. Terus kenapa harus jadi full stack? Ya, terus bagaimana sih karirnya seorang full stack developer itu? Kemudian di poin kelima adalah permintaan dan penawaran, apa sih yang kita dapatkan gitu ya setelah menjadi seorang full stack developer gitu. Terus kemudian skill dan tools apa yang kita butuhkan ketika kita menjadi seorang full stack developer. Jadi menarik banget ya pembahasan kali ini tuh, dikupas banget karena yang pertama dari apa sih seorang full stack developer, kemudian juga apa sih kenapa harus jadi full stack, terus apa yang didapatkan dan juga bagaimana karirnya dan skill apa aja yang harus menunjang tentang full stack developer itu sendiri gitu. Nah, who is the full stack developer? Apa sih full stack developer itu? Yang sekarang ini banyak orang nanya, Mas kerja jadi apa? Saya jadi full stack developer. Apa tuh ya? Gitu ya. Banyak orang bertanya mungkin agak masih bingung gitu ya terkait tentang full stack developer, front end developer, back end developer dan sebagainya. Nah, ini di sini aku akan jelasin full stack developer itu apa. Full stack developer itu adalah seseorang yang bisa secara nyaman menservis bagian back end dan front end developer. Back end dan front end developer itu sendiri apa sih gitu ya? Back end developer itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk memanage server, aplikasi, database, dan dia juga berkomunikasi dengan tim agar berjalannya aplikasi itu secara lancar gitu ya. Kemudian juga dari sisi front end developer itu dia juga bertanggung jawab terkait tentang desain, terus juga build aplikasinya, terus juga yang secara responsif dan juga interaksi dan mudah dipakai ya, yang tentunya di aplikasi kita. Nah, ini mungkin full stack developer ini adalah orang yang bisa keduanya gitu ya. Jadi dia bisa menjadi seorang front end, dia juga bisa menjadi seorang back end. Nah, kalau misalnya teman-teman mungkin bahasa kasarnya ini terlalu rumit gitu ya, mungkin aku akan coba untuk mengimajinasikan aja gitu. Misalkan yang kita lihat di sini ada sebuah kereta ya di sini. Nah, kereta itu anggapannya adalah apa yang bisa kita lihat di kereta tersebut adalah seorang tugasnya front end developer. Jadi dia mendesain kerangka kereta, dia juga bisa mendesain tentang gerbongnya, terus lampu dari kereta tersebut, terus pintunya, jendelanya dan sebagainya. Apa yang bisa kita lihat dari suatu kereta tersebut itu tugasnya front end developer. Jadi terkait tentang kerangka luarnya,
terus terkait desainnya, terkait warnanya dan segala macamnya itu tugasnya front-end developer. Jadi secara gambaran mudahnya gitu ya, teman-teman. Terus untuk mesinnya, terus udah terkait tentang sensor dari mungkin sensor pintunya, kemudian juga ada belnya dan segala macamnya yang terkait tentang yang nggak bisa kita lihat dalam satu perangkat kereta tersebut, anggapannya sebagai backend developer. Jadi anggapannya orang belakang gitu ya. Jadi dia nggak kelihatan di depan, tapi dia sebenarnya fungsinya adalah penting juga dari sebuah kerangka kereta tersebut. Nah, contohnya kayak mesin tadi ya, tanpa backend ya nggak akan bisa jalan tuh keretanya. Nah, tugas backendnya yaitu sebagai seorang otaknya atau yang menjalankan dari sebuah aplikasi, fungsi-fungsinya yang ada di dalam satu aplikasi gitu. Gambarannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau dibahas tentang luas gitu, mungkin agak agak ribet gitu ya. Cuman kalau kita imajinasikan aja jauh lebih baik gitu ya, kayak gitu. Terus ini agak melek ya. Nah, front end developer dan back end developer. Eh, apa sih sebenarnya front end developer itu dan back end developer tugasnya ngapain aja sih gitu ya? Yang tadi aku bilang tuh ada sedikit udah ada gambarannya tuh terkait tentang yang front end itu lebih ke desain dan kerangka dan sebagainya, back end tuh lebih ke bagian mungkin dari database dan sistemnya dan segala macamnya gitu. Nah, di sini biasanya dijabarin nih. Yang pertama adalah yang tentunya dia bikin HTML-nya. HTML itu kayak bahasa pemrograman yang bisa dibaca sama website gitu. Nah, ada CSS-nya. CSS-nya itu kayak ibaratnya ya kita styling HTML kita, kemudian JavaScript-nya yang fungsi fungsional yang bisa menjalankan fungsi-fungsi tersebut gitu ya. Terus asynchronous request and ajax ini lebih ke API ya, cara pemakaian API, kemudian spesialis web editing software ini lebih kayak debugging, ada error atau apa dia bisa mengedit software yang segala macam. Image editing ya mungkin kurang lebih bisa jadi kayak kompres image yang terlalu besar gitu ya dimasukin ke dalam website kita, bagaimana caranya image-nya jadi cepat gitu ya di load. Ya, itu juga bisa dari sisi front-end juga. Terus accessibility-nya ya mudah diakses. Kemudian browser issue ya ibaratnya aplikasi kita ada beberapa isu nih, misalnya dari segi kita open dari Mozilla atau mungkin dari Safari atau mungkin dari Google Chrome. Nah, itu mungkin ada beberapa isu yang tampilannya kurang 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 responsif. Makanya dari sisi front-end-nya kita mungkin bisa nge-fix itu gitu tugasnya. Jadi apapun device-nya, apapun browser-nya, aplikasi yang kita jalankan berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, search engine optimization ini ya lebih kayak advice-nya sih, kayak lebih kayak pengiklanan atau dari segi pencarian ya untuk aplikasi kita. Terus untuk backend sendiri di sini pemrogrammingnya scriptingnya seperti kayak Python, Ruby, Perl gitu ya. Terus juga bisa juga kayak JavaScript udah masuk juga di backend. Kemudian server arsitektur, terus database administrasi, scalability, security, data transformation dan backup. Nah ini kurang lebih yang dilakukan dari sisi backend-nya ya tugas-tugasnya ya. Dia sebagai penyedia database, kemudian dia juga mengeskalability-nya lebih kayak dia membuat sebuah kayak kerangka yang dimana jalurnya jadi lebih scalable gitu ya, lebih kecil gitu. Yang tadinya besar, dia berpikir bagaimana kerangka servernya jauh lebih cepat ya mungkin dengan scalability-nya ini gitu. Terus security tentunya kita juga nggak mau kan data-data pribadi kita juga tersebar gitu ya, apalagi menggunakan aplikasi kita gitu. Ini sangat riskan banget. Kadang kita bikin website itu juga tidak ya mungkin karena pengen cepat jadi gitu ya jalan tapi tidak mikirin security-nya juga gitu. Nah ini satu hal yang menarik juga ya security-nya. Jadi apa namanya menjaga keutuhan data pribadi konsumen gitu. Terus ada data transformation, nah ini lebih ke JSON-nya, lebih data yang diterima, kemudian ada backup-nya gitu ya. Kemudian ini tugas-tugasnya sih dari front-end developer dan back-end developer kurang lebihnya ya. Mungkin lebih banyak lagi sih di luar dari ini konteksnya, cuman kurang lebih ini gambaran luasnya gitu. Oke.
Wait, aku stop bentar ya Mas. Ini soalnya agak nge-lag. Oke, Kak. Oke, sebentar. Ya, kalau di ada ya. Oke. Ada, Kak. Nah, oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya. Buat yang lainnya yang juga mau bertanya di kolom Zoom chat, silahkan. Ini kayak gini aja ya tampilannya, jadi lebih enak di. Terus ada comparison full stack developer gitu ya. Comparison full stack developer ini pasti perbandingannya dari seorang full stack developer dari zaman yang dulu sampai sekarang gitu ya. Yang kita ketahui sekarang perkembangan JavaScript udah mulai baik gitu ya, udah mulai terus berkembang gitu ya. Dan dulunya cuma JavaScript mungkin ada keterbatasan yang nggak bisa untuk kayak misalnya untuk handle sisi dari seorang client side. Cuma sekarang JavaScript udah bisa handle itu gitu ya. Nah, ini salah satu yang membuat JavaScript sekarang lebih populer gitu ya, bahasa pemrogramannya, karena dia banyak didukung dari tools-tools yang ada gitu. Terus di JavaScript nih sangat populer untuk saat ini ya, pemakaian frameworknya dari sisi client side maupun dari sisi backend side itu banyak banget yang bisa dipakai platformnya, kayak misalkan Vue, Angular, React, Kinetic dan lain sebagainya gitu ya. Untuk di sisi backendnya kayak pakai Node.js, ada Golang dan sebagainya gitu. Terus TypeScript ini bahasa yang baru muncul di tahun 2012 kemarin ini. Ini mungkin salah satu bahasa pemrogram juga, sama kayak JavaScript, tapi dia lebih struktural datanya ya, lebih bagaimana dia membuat suatu aplikasinya itu secara struktural gitu. Jadi kayak misalnya bedanya kalau di JavaScript kita bikin suatu variabel gitu ya. Nah, di TypeScript ini nggak, sebelum kita buat variabelnya kita harus memodelkannya dulu gitu ya, kayak misalkan seperti kayak struktur data, misalnya kayak const nilai, nah itu nilainya harus number atau string. Nah, mungkin agak ribet tapi codingannya jadi lebih rapi, dan mungkin juga untuk pemrogramannya jauh lebih agak ribet gitu teman. Sebenarnya ini akan memudahkan kita saat kita debugging ya. Dan ini ada plus minusnya sih dari JavaScript maupun dari TypeScript. Nah, Node.js dan NPM. Di zaman sekarang seorang full stack udah tinggal pakai platform Node.js gitu. Apalagi didukung dengan NPM, yang modular gitu ya, bisa kita installin untuk library kita. Ini NPM ini kayak kayak satu situs di mana kita bisa ngambil library-nya gitu ya, kayak kita sharing-sharing library, sharing-sharing terkait tentang komponen maupun dari bahasa pemrograman itu sendiri gitu. Nah, ini sangat menarik dari NPM ya. Jadi kita nggak perlu bikin ulang gitu ya, tinggal cari aja di NPM apa yang bisa mendukung dari aplikasi kita, itu udah tinggal install aja gitu. Nah, tentunya didukung dari Node.js itu sendiri gitu. Terus framework. Nah, sekarang di zaman sekarang banyak banget framework yang udah bermunculan gitu ya, apalagi di tahun 2021 ini sudah banyak banget yang kita bisa explore gitu ya. Nggak coding dari awal lagi, kita juga nggak coding dari vanilla JS lagi, terus udah tinggal pakai frameworknya, tinggal implement aja apa yang kurang, apa yang mungkin bisa ditambahkan dan segala macamnya, tinggal kita cocokkan aja gitu ya terkait dengan frameworknya gitu, apa yang kita pakai gitu. Misalnya contoh, aku lebih familiar dengan Vue misalnya, udah pakai Vue-nya gitu. Terus
Mungkin ada yang suka pakai React, ada yang suka pakai Angular. Nah, itu terkait hal itu ya, apa namanya, teman-teman tinggal research dan tinggal gimana cara pakai framework tersebut gitu. Terus mungkin dari sisi backend-nya, mungkin aku suka pakai Node.js, terus mungkin teman-teman suka pakai Golang, pakai Django, atau mungkin pakai ya yang lainnya lah gitu ya, kayak Golang dan sebagainya gitu. Terus juga ada Git. Git ini kayak version control system, jadi kayak kita Git ini tuh ibaratnya kayak mengontrol manajemen project kita di dalam satu repository. Jadi gimana caranya kita bisa mengerjakan suatu project gitu, dalam satu repository secara bersamaan gitu ya. Misalnya kita bekerja secara tim, kita mau buat fitur A, fitur B, fitur C. Nah, itu bagaimana caranya untuk menghindari konflik yang ada, sharing file dan sebagai apa namanya, sebagai berikutnya lah gitu. Kayak ibaratnya memanage project itu kita sendiri gitu. Nah, ini VCS ini Git ini sangat apa penting ya, maksudnya dalam suatu project gitu. Jadi dulu di seorang full stack mungkin Git ini masih belum ada ya, masih kayak ya udah bikin apa website, terus mau bikin fitur A ya mungkin pakai flash disk gitu ya, copy sekarang udah pakai Git, jadi lebih teratur, bisa di manage projectnya lebih lebih mudah, dan ya bisa cara collaboration-nya jadi lebih enak gitu. Kemudian why full stack developer? Kenapa harus jadi full stack? Ya, kita ketahui ternyata Indonesia merupakan pencetak startup terbesar di dunia, nomor 5. Itu dengan 2074 startup yang ada. Kemudian di Asia dia termasuk 3 besar, nomor 2 setelah India di 2206 ya. Jadi kenapa menjadi seorang full stack? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sih. Tujuan full stack developer ini bukan hanya kayak kita bekerja di suatu perusahaan aja ya. Misalnya contoh nih, aku jadi seorang full stack developer gitu. Terus aku mau bekerja di suatu perusahaan, mau jadi front end aja deh, atau mau jadi back end aja, atau aku bisa handle keduanya gitu, full stack developer gitu. Atau juga teman-teman juga bisa berbisnis gitu, dan pengen punya aplikasi sendiri. Misalnya aku jualan sayur misalnya, terus aku juga mau jadi entrepreneur. Terus bagaimana nih caranya sayurku laku gitu ya? Aku bikin jualan online aja lah, apa aku bikin aplikasinya ya. Nah, full stack developer ini luas ya cakupannya, bisa mau jadi engineer, mau jadi entrepreneur, atau mau jadi CEO. Nah, apalagi kayak pandemi kayak gini ya, pandemi ini apa-apa sudah online gitu. Nah, ini hal yang menarik sih. Jadi nggak hanya tujuan akhirnya itu adalah walaupun kita misalnya tidak bekerja di satu perusahaan, tapi kita bisa bikin aplikasi untuk bisa membantu orang banyak gitu ya. Jadi menurutku full stack developer ini adalah pekerjaan yang dimana tanpa kita bekerja di perusahaan pun kita sebenarnya bisa buat aplikasi kita sendiri gitu. Ini sangat bagus juga gitu ya. Mungkin dari sisi apa namanya produk dan segala macamnya ini sangat menunjang gitu. Apalagi menjadi seorang full stack developer ini tujuan akhirnya itu adalah bagaimana dia memahami dari semua aplikasi yang dia buat gitu ya. Dia punya mungkin kompeten skill-nya gitu dari sisi front-end-nya maupun dari sisi back-end-nya. Nah, ini sangat menarik sih. Jadi cukup berbangga juga ya, apalagi di Indonesia sekarang udah mulai banyak startup-startup yang aku lihat udah mulai apa namanya baru-baru ya, kayak misalnya kayak Speedbill, terus juga ada yang kayak Gojek yang menambah fitur-fiturnya yang baru gitu ya. Hal yang kayak gitu tuh mungkin dulu startup ini terbangun mungkin dari permasalahan ya. Maksudnya dulu Gojek cuma antar apa namanya kayak ya udah kita mau pergi kemana gitu, ya udah jemput antar aja gitu kan. Tapi apa namanya dengan kalau misalkan tanpa aplikasi kita nyari tukang ojek pangkalan kan, terus belum tentu juga ojek pangkalannya juga ada available gitu. Terus
Nah, dengan adanya aplikasi startup, kita tinggal pesen aja gitu, dan ojeknya juga datangin kita gitu. Nah, ini juga satu permasalahan yang case-nya selesai gitu ya. Terus juga mungkin kayak dulu dari Gojek, terus mungkin dia bikin aplikasi jadi GoFood. Nah, mungkin kayak teman-teman lagi mager gitu mau beli makanan, dulu ya kita kalau mau beli makanan ya samperin aja ke restorannya gitu ya. Nggak bisa kayak kita pesen gitu atau nitip gitu ya. Nah, sekarang udah tinggal ada GoFood nih, tinggal pesen aja dari aplikasi kita gitu. Terus tinggal datang nanti ke rumah kita, juga ada kurir dan segala macamnya. Dan banyak banget sih yang kayak permasalahan-permasalahan yang sebenarnya sepele sebenarnya jadi ladang bisnis juga buat kita gitu ya. Menarik sih. Terus, nah, kenapa harus jadi full stack developer? Terus apa sih yang bisa ditawarkan dari seorang full stack developer? Terus permintaan dan penawarannya gitu ya. Ini kita bahas gaji-gaji nih di sini. Jadi ada satu artikel di Amerika gitu ya. Kalau misalnya eh, laboratorium statistik, kalau di United States Bureau, kalau dia memperkirakan bahwa total jumlah role untuk menjadi seorang full stack developer itu mencapai 853.000 di tahun 2024. Yes, in the ini menjadi tingkatan menjadi 8 kali lebih lipat dari yang sekarang, itu di 135.000 yang ada. Jadi sekarang ini udah 135.000. Nah, sekarang terus di tahun 2004 8 kali lipat. Nah, ini bisa bayangin ya, berarti di Amerika sendiri kalau misalnya diprediksi kalau full stack developer ini bakal meningkat 8 kali lipat untuk 3 tahun ke depan. Wow. Terus kemudian full stack developer ini termasuk job yang paling banyak di Amerika, menjadi nomor 2, yang memprediksikan bahwa 1.400.000 pekerjaan di US itu kosong. Jadi teman-teman kalau bekerja di US nanti, wah, tenang aja, ada 1.400.000 pekerjaan yang kosong gitu ya. Terus kenapa menjadi seorang full stack? Karena mereka di sini secara masif skillnya udah bisa mencapai front end level, bisa menghandle dari sisi depan maupun dari sisi belakang tadi ya. Kemudian juga kemudian juga produknya dia kan juga di maintain ya. Maksudnya kayak misalnya kita punya startup, terus kita juga nggak mungkin kan nggak melakukan perbaruan gitu ya. Nah, makanya dengan adanya pembaruan produk-produk yang kita tawarkan atau yang menjadi daya tarik perusahaan itu tetap di-maintain gitu ya. Kita juga ada produknya gitu. Nah, tapi kan untuk pembaruan dari segi yang tadi aku bilang ya, yang Gojek tiba-tiba banyak lagi juga ada fitur-fiturnya kayak GoMart, GoFood. Nah, itu kan ada suatu pembaruan. Nah, itu kan butuh juga developer-developer yang membuatin untuk di aplikasi mereka gitu ya. Jadi aku bilang full stack developer ini bisa dibilang sebagai kaki kanan si pemilik produk ya. Jadi ibaratnya produknya pengen, kayaknya nambah produk ini deh. Nah, nanti si developernya buatin gitu ya. Tapi setelah ada yang kurang dari kompetitor misalnya, oh yaudah mungkin bikin produk yang lain nih kayak gini, ya udah ntar dibuatin. Jadi kayak selalu di maintain aplikasinya ya, selalu memberikan pembaruan. Terus gajinya di website Kata Data ini, kalau misalnya di Indonesia sendiri itu di 1050 ya. 1050 itu dollar ya. Udah kita mainnya kurs dollar di sini. Terus untuk di Vietnam 1.700, terus Singapura 4.900. Jadi perbandingannya cukup besar juga ternyata di luar ya. Kalau misalnya di luar berarti gajinya lebih besar sih. Terus untuk front end dan back end-nya sendiri di Indonesia hampir tidak, kurang lebihnya nggak hampir kurang lebih sama lah dengan full stack gitu ya. Cuman mungkin yang di Singapura lebih lebih kecil dibanding yang di full stack developer-nya gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya, rentang-rentang gaji-gaji yang ada di Indonesia gitu. Dan ini salah satu website yang dari rekrutmen gitu ya, salah satu rekrutmen website. Kalau rata-rata gaji full stack itu sekitar 9 juta. Ya oke lah, genapin 10 juta lah ya. Berarti 10 juta per bulan ya. Rata-rata untuk gaji full stack developer ini untuk 10 juta per bulan. Nah, ini kalau misalnya dia
gaji awalnya mungkin 46 juta per tahun, tapi kalau untuk yang berexperience, yang senior mungkin bisa sampai 200 juta ya per tahun. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini ada beberapa short ya, mungkin ya kita skip aja. Kemudian karir path seorang full stack developer. Ini junior ini misalnya mungkin fresh graduate, junior tuh masuk juga fresh graduate, ya junior tuh rata-rata gajinya bisa 7 sampai 9 juta. Kemudian juga mungkin ada juga middle junior di situ, mungkin rentannya bisa sampai 10 sampai 16. Kemudian juga setelah dari middle junior, kemudian jadi senior. Senior menjadi 17 sampai 25 juta. Kemudian setelah kita menjadi senior tuh biasanya ada project development atau principal technical lead ya. Jadi lebih kayak kita manage project atau produk, atau menjadi kayak principal untuk kayak suatu lead atau segala macamnya gitu. Jadi sebenarnya banyak sih, tergantung perusahaan sih untuk karir path-nya masing-masing gitu. Cuman yang aku tahu memang yang terakhir itu memang ada principal dan project development-nya juga gitu. Kayak technical lead, terus ada kayak lebih ke manajemennya lah. Itu manajerial untuk seorang full stack. Nah, ini full stack developer skill. Apa sih yang dibutuhin full stack developer skill untuk mencapai skill-skillnya gitu? Apa sih yang dibutuhin untuk skill-skill apa aja sih yang harus dibutuhkan gitu ya? Yang pertama adalah design skill. Design skill ini mungkin sekarang udah terbantu dari UI UX. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu, UI UX itu lebih kayak orang yang buat mockup suatu desain website ya. Tapi nggak hanya itu aja, dia juga mikirin dari segi stylingnya, dari segi apa namanya, gampang untuk orang pakai aplikasi kita, terus lebih menarik dan sebagainya sih. Jadi sebenarnya nggak hanya desain-desain gitu aja, tapi juga ternyata lebih memikirkan bagaimana orang bisa memakai aplikasi kita. Nah, desain skill-nya ini adalah mungkin dari sisi front-end developer adalah membaca si tampilan dari mereka buat, terus diimplement di aplikasi. Jadi ibaratnya gambar apa cuma hanya bentuk gambar, tapi kita buat nyata gitu ya di aplikasi kita ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Aku nggak bisa banyak kayak effort, tapi sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak gambar aja, gambaran doang, ya bisa diklik, cuman kita bikin di aplikasi kayak gitu. Terus ada database, web storage. Nah, ini ya, tentunya aplikasi kita udah berbasis database gitu ya, di save di database. Kemudian juga versioning control system. Nah, ini yang tadi aku bilang ada Git ya. Nah, sebagai manajemen project kita, terus HTML, CSS untuk styling kita, terus juga ada HTTP atau TTPS ini ya, untuk kayak URL aplikasi kita gitu ya, dan REST API ini ya mungkin lebih ke API-nya, terus JavaScript, jQuery, NPM, security, soft skill, dan web arsitekturnya, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, mungkin aku bisa bahas sedikit tentang soft skill di sini. Full stack developer harus mempunyai soft skill. Soft skill itu adalah yang pertama itu, yang kalau menurutku ya, soft skill apa sih yang harus dibutuhkan dari seorang full stack itu adalah collaboration, teamworking-nya. Jadi kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita juga harus bisa memikirkan codingan kita nih bisa dibaca dari developer lain gitu ya, memudahkan. Jadi nggak hanya kayak kita coding, hanya kita sama Tuhan aja yang tahu gitu, tapi coba buat codingan kita tuh bisa dibaca dan dipahami sama orang lain. Itu yang pertama. Itu jadi soft skill-nya adalah membuat clean code-nya jadi lebih bagus, kemudian juga kayak research, dan orangnya suka research gitu ya. Kalau misalkan ada error atau apa ya, coba untuk baca dokumentasi atau research apa yang dibutuhkan untuk menghandle hal tersebut kayak gitu. Jadi lebih banyak explore, lebih banyak baca dokumentasi, lebih banyak melihat teknologi-teknologi, berita-berita atau artikel-artikel yang dibilang biar kita tahu gitu sebenarnya di zaman sekarang ini apa sih yang dibutuhin gitu dari seorang developer ini gitu. Hal baru apa sih, yang perbaruan apa sih yang ada gitu ya. Jadi
ketika ada pembaruan atau apa, kita sudah tahu apa yang harus kita lakuin kayak gitu. Terus, nah ini mungkin developer tools ya, developer toolsnya mungkin lebih banyak lah. Dari sini ada Vue, GitHub, Visual Code, ada Google Chrome, Bootstrap, nah ini Jest, JavaScript, Slack, Node, NPM, SQL, HTML, CSS, Django. Nah, ini kurang lebih sih kayak tools aja sih. Di luar ini sebenarnya masih banyak lagi sih. Mungkin yang akan bahas kayak Jest ya, Jest kayak unit testingnya, terus mungkin dari Slack ini kayak ibaratnya ya untuk apa kayak chatting kita lah, untuk berbagi file atau apa di situ ya untuk chattingan kita. Terus ada Node.js ini sebagai platform kita gitu, terus npm tadi yang buat library gitu ya, dan segala macamnya. Nah, visual code-nya lebih kayak code kita sih, kayak notepad kita sih, kayak apa writing code-nya kita, tempat untuk writing code kita gitu. Oke, terus ayo kita harus jadi developer, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita belajar untuk membuat coding kita menjadi hobi ya. Aku cerita sedikit sih. Aku tuh termasuk orang yang kalau dibilang dulu paling nggak suka coding. Di kuliah itu ya coding ya hanya SQL, MySQL gitu ya. Jadi aku lebih suka SQL dulu. Nggak terlalu banyak terkait tentang HTML dan segala macam, gitu kan. Tapi perkembangan waktu lama-lama aku berpikir apa namanya, harus suka nggak suka harus ngerti gitu. Jadi kayak belajar gitu ya. Jadi aku belajar juga gitu terkait pemrograman ini gitu. Aku belajar dari awal gitu ya, mempelajari terkait tentang HTML dan segala macam. Jadi aku jadiin ini sebuah kayak hobi tuh gitu. Jadi belajar untuk kayak menyukai walaupun aku nggak suka gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang kita nggak suka sebenarnya rezeki kita gitu. Jadi suatu kayak misalnya ikan gitu ya, ikan mungkin ke apa, ikan itu kayak kan di air gitu ya. Kucing kan nggak suka air ya, tapi rezekinya ikan gitu yang di air. Jadi kadang-kadang memang apa yang kita nggak suka ternyata itu rezeki kita gitu. Jadi ya jadi ini sebuah kayak hobi gitu ya. Memang coding itu kalau dibilang untuk menjadi seorang yang jago itu mungkin butuh waktu dan pengalaman gitu. Tapi untuk bisa pasti bisa sih kalau menurut aku gitu. Jadi jangan pernah khawatir untuk coding itu sulit nih gini, jangan berpikir kayak gitu. Kita coba untuk apa namanya, menjadikan ini sebagai hobi gitu ya. Jadi ya mungkin ini salah satu yang niat kita untuk bisa belajar gitu di perkodingan ini gitu. Terus ada kompeten skill ini adalah kita juga terus belajar yang tadi aku bilang. Kompeten skill itu terus belajar yang tadi aku bilang, apa namanya, bagaimana kita mempelajari tentang coding di bagian front end, terus apa sih pembaruannya dan segala macamnya ya. Kita bisa baca, kita bisa belajar, dan banyak banget pembelajaran sekarang yang secara online dan segala macamnya ya. Jadi ya terbukalah untuk kayak kita meningkatkan kemampuan kita dalam hal coding gitu. Terus get mentor, research and documentation. Jadi kita ada juga bisa belajar misalnya dari teman kita udah jago nih misalnya jadi bikin website gitu. Kita coba cari belajar sama dia gitu. Gimana sih, ajarin gue dong buat bikin website gitu kan. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, misalkan apa nanti gue kesini bawa makanan deh untuk ininya gitu kan, misalnya kayak gitu teman-teman. Udah mungkin belajar sama dia bisa juga. Terus riset sendiri, nah, terus juga baca dokumentasi. Nah ini hal yang penting sih. Research dan documentation is the must for the front-end developer. Karena someday ketika kita bekerja adalah dokumentasi dan riset itu adalah yang paling menemani kita di sepanjang hidup kita menjadi seorang developer. Jadi dokumentasi, research, nah itu penting. Jadi ketika ada error, jangan panik gitu ya. Kita coba research apa permasalahannya. Mungkin kita bisa baca di Stack Overflow, kita bisa baca di suatu artikel Medium. Terus bagaimana source mereka yang sebelumnya udah sama yang apa yang kita dapatkan gitu ya. Jadi nggak usah khawatir masalah-masalah yang ada di developer ini sebenarnya udah ada orang yang juga yang merasakan gitu ya.
Jadi tinggal kita baca aja, ulas aja artikelnya gitu ya di mereka gitu, mungkin mereka punya ada solusinya. Nah itu yang aku bilang itu, jadi semua udah terekam dan terdata sebenarnya, dokumentasi dari tinggal kitanya aja yang mau belajar gitu. Terus get a job as developer. Nah ini karena kepaksa ya, kayak misalnya kayak ya mau nggak mau sih gue jadi diterima di suatu perusahaan jadi developer, mau nggak mau ya harus belajar gitu ya, suka nggak suka ya ujung-ujungnya belajar gitu. Nah hal yang kayak gini mungkin juga bisa gitu ya, bisa jadi seorang full stack developer. Nah yang kelima adalah coding bootcamp. Nah coding bootcamp ini anggapannya kayak gini teman-teman. Aku juga dulu coding bootcamp juga. Anggapannya gini, kita mau UN atau UAS gitu, UAS gitu ya. Terus kita nggak pengennya FMIPA gitu, kayak MIPA gitu, kayak matematika, fisika, biologi, kimia gitu. Nah mungkin ada beberapa yang kita nggak ngerti. Nah kita les di misalnya kayak di Primagama, Ganesha Operation, misalnya kayak University dan sebagainya gitu ya. Ya ibaratnya kursus gitulah untuk kayak kita bisa belajar. Nah, bootcamp. Nah jadi seorang full stack developer ini juga kursus nih, kita juga belajar juga nih menjadi seorang full stack. Nah namanya coding bootcamp. Nah coding bootcamp ini kayak kursus di mana kita tuh ngerti gitu, belajar, diajarin gitu ya. Kayak tadi aku bilang kita belajar matematika, fisika, biologi, tapi ini bedanya kita belajar coding gitu. Nah ini mungkin salah satu alternatif yang bisa teman-teman bisa pakai atau bisa kita gunakan gitu ya untuk menjadi seorang full stack gitu. Nah, ya ini mungkin salah satunya digital sekolah ya. Jadi mungkin nanti sesi digital sekolah ini sendiri mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kami dari digital sekolah. Mungkin aku nggak bisa bahas banyak gitu ya. Nah ini mungkin juga salah satu bagaimana kita menjadi seorang full stack gitu. Kita ikuti kursusnya gitu ya. Kemudian what you can learn with us. Nah, ini suatu materi digital sekolah kayak introduction to web development fundamental, VCS Kit, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript. Wah, ini banyak banget sih. Terus design thinking, MySQL, Node.js dan sebagainya ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Ini mungkin materi-materi yang bisa di-share di digital sekolah nanti kalau misalnya teman-teman mau bergabung gitu ya di digital sekolah. Nah, ini udah lengkap banget gitu ya. Ada diajarin tentang dasarnya website, terus juga diajarin bagaimana kita menggunakan Vision Control System, Git, terus diajarin bahasa HTML, CSS, terus juga pakai material UI-nya, Bootstrap, terus JavaScript tentunya, terus deployment. Nah, ini teman-teman bisa melihat website kita yang buat sendiri di website kita gitu, di secara online lah, bisa diakses secara online gitu. Terus ada framework, terus ada design thinking dan sebagainya gitu. Kayak gitu ya, banyak banget. Di sini juga ada unit testing, terus tentang Figma, ini lebih ke UI UX, cara baca mockup mereka gitu ya. Terus ada juga deploy project, mentor experience sharing dan sebagainya gitu ya. Jadi baik banget bisa teman-teman dapetin gitu ya di sekolah gitu. Oke, thank you. Mungkin dari aku itu aja. Mungkin nanti teman-teman masih banyak bertanya terkait tentang apa yang aku sampaikan, nanti bisa ditanya aja apa aja yang teman-teman masih bingungin gitu sih. Gitu sih. Oke, Kak. Oke. Oke, jadi teman-teman, karena materi dari Kakak Heri udah selesai, sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A gitu. Buat teman-teman yang pengen bertanya langsung, silahkan nanti diaktifkan saja gininya mikrofonnya dan langsung interupsi gitu buat bertanya, silahkan. Dan Kak, ini udah ada sih banyak di kolom Zoom chat ini pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kakaknya yang milih Kak gininya pertanyaan yang menurut kakak paling bagus nanti biar gimana Kak? Mungkin boleh dibantu kita bacakan dari atas aja kali ya. Oke.
Ya, Kalau kalau gitu berarti tak bacakan aja nih. terima Oke, kasih. oke, oke, oke. Oke. Suaraku ada Ini ya? Halo? ada Kak, ada Kak. Oke, oke. Aman Kak. Oke. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom Zoom chat gitu. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen bertanya secara langsung, nanti silakan aja dihidupkan mikrofonnya dan langsung bertanya saja gitu. Sambil menunggu mungkin ada teman nanti yang mau bertanya secara langsung, ini kita bakal lihat dari atas nih pertanyaan yang teman-teman udah cantumkan di kolom Zoom chat ini. Hmm. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari wait. Ada dari Kakak Akram gitu. Kita bacakan aja ya, Kak. Boleh, boleh. Silakan. Oke. Oh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Muhammad Akram. Izin nanya, apakah jika ingin terjun menjadi full stack harus mempunyai basic UI atau UX? Nah, gitu Kak. Ini langsung jawab atau gimana? Mungkin bisa silakan dijawab langsung. Sebenarnya untuk menjadi seorang full stack developer, apakah kita harus punya basic apa namanya yang tadi aku bilang ya UI UX? Tentu iya. Kita harus tahu ya kan bagaimana apa namanya mockup yang kita pakai gitu ya, kayak misalnya komponen, terus stylingnya itu misalkan dari antar page ke page gitu ya, misalnya kayak batasan atasnya, batasan bawahnya, dan segala macamnya kita harus tahu gitu ya, biar agar si tampilan kita tuh lebih responsif dan lebih menarik gitu sih. Kan nggak mungkin kalau kita nggak mempelajari hal itu gitu ya, mungkin ya udah ngasalin aja gitu ya, kita buat website ya udah apa aja ya udah tinggal dimasukin gitu. Tapi kalau kita tahu dasar dari UX UX itu sangat penting sih, karena menurutku UI UX ini kan dia bikin suatu tampilan dan juga stylingnya gitu ya. Nah, stylingnya ini yang kita harus pelajari sebagai full-time developer. Kayak gitu, kayak entah fontnya apa, terus apa namanya ukuran fontnya berapa, background colornya apa, terus juga ada marginnya, ada paddingnya dan sebagainya, kita juga ngerti gitu sih. Lebih ke konsep stylingnya gitu. Tapi untuk membuat apa mockup dan segala macamnya itu adalah hal yang lain lagi gitu ya. Dan nggak ya kadang juga kan kayak gini. Seorang full stack itu kan kadang ada yang suka tentang logical fungsi gitu. Ada juga yang suka tentang UI UX, ada yang juga suka terkait tentang front end-nya. Jadi kalau aku bilang tidak seluruhnya kita harus bisa, tapi seenggaknya kita tahu apa yang kita lakuin kayak gitu sih. Jadi kalau menurutku nggak semuanya kita harus ibaratnya ya aku buat mockupnya sendiri gitu, bikin banner sendiri atau bikin kayak icon sendiri, nggak harus sih. Tapi bagaimana kita tahu cara kita mengimplementasi hal tersebut ke dalam website itu yang pentingnya sih, lebih ke sananya, ke poin itunya gitu. Kayak gitu sih. Karena UI UX untuk UI UX ataupun front end developer itu hal yang berbeda ya. Kalau misalkan front end developer itu adalah mentranslate apa yang dibikin dari UI UX ke dalam code. Nah, sedangkan kalau UI UX dia hanya bikin desainnya, hanya bisa bikin ikonnya, bikin bannernya. Nah, itu yang atau mockupnya dari suatu aplikasi. Jadi kitanya apa dia hanya fokus terkait hal itu aja gitu. Nah, nanti aset-asetnya, terus juga ada mockupnya itu dikasih ke frontend. Nah, frontend yang membuat hal itu menjadi real di aplikasi kayak gitu. Gitu mungkin itu aja sih yang bisa aku jawab. Oke. Jadi itu tadi buat Kakak Muhammad Akram. By the way nih Kakak Akram nih banyak gini antusias sekali dalam bertanya. Mungkin kalau gini, mungkin kalau pengen, mungkin Kakak Akram bisa secara langsung di mikrofon nanti biar lebih jelas lagi. Mungkin kalau memang banyak yang ingin ditanyakan. Mungkin sekarang kita ke pertanyaan teman-teman yang lain dulu. Sekarang ada dari Kakak Rifandi 2875.
Assalamualaikum, izin bertanya Kak, kalau saya fokus ke front end, apakah harus memiliki skill back end juga? Gitu Kak. Oke. Ini hal yang menarik ya. Nah, kalau saya mau jadi front end, butuh nggak kita tahu back end developer gitu? Sebenarnya itu tidak berkewajiban untuk kayak tahu tentang back end sih. Tapi seenggaknya kita harus tahu basicnya. Misalnya, misalnya gini, eh, kita kan jadi seorang client side gitu ya. Kita bikin tampilan, desain, terus kita styling HTML-nya, kita styling komponen yang kita buat, terus mungkin datanya ya sekarang masih pakai JSON gitu ya, kita dummy gitu datanya, terus kita tampilin di website. Nah, terus kemudian uh, ada someday error gitu dan datanya nggak panggil gitu ya. Nah, tugas kita adalah sebagai frontend adalah mengecek value-value itu gitu. Dan itu adalah tugas dari seorang backend, betul nggak? Nah, kita juga harus tahu gitu. Oh, ini API-nya nih, misalnya datanya kurang nih. Ini kayaknya data yang API-nya kurang deh. Ini bisa nggak dibenerin? Nah, hal yang kayak gitu-gitu yang menurutku harus dipunyai dari sisi front end developer gitu. Jadi nggak hanya tampilan aja, tapi kita juga ngerti bagaimana backend developer itu berfungsi gitu. Fungsional backend developer itu berfungsi. Jadi kita bisa tahu nih case-nya kalau apabila someday aplikasi kita error atau gimana, kita tahu case-nya. Ternyata case-nya terletak di back-end nih. Nah, kita bisa ngomong sama back-end-nya. Tolong dibenerin dong API ini, karena API ini kayaknya lagi bermasalah, atau bagaimana, atau payload kurang, atau apa segala macamnya. Jadi, hal-hal yang kayak gitu yang menunjang kita menjadi front-end developer jauh lebih baik kayak gitu sih. Yang aku bilang tadi ya, sebenarnya fokus ke salah satu entah front end, entah back end itu hal yang bagus menurutku ya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau misalkan kita bisa ngerti dua-duanya gitu. Itu jadi nilai plus juga buat Mas apa tadi aku nanya ya Mas itu ya Mas tadi ya nanya ya. Nah itu kayak gitu. Jadi nggak ada masalah kalau misalkan jadi front end bisa ilmunya front end itu sendiri terus nggak terlalu banyak ngerti di back end nggak masalah Mas. Tapi seenggaknya Mas tahu bagaimana menghandle case-case yang kayak tadi gitu. Kayak misalnya backend issue gitu ya, mungkin API-nya nggak panggil, terus bagaimana case-case yang nggak kurang atau kayak gimana, Mas juga harus tahu dari sisi itu gitu. Kayak gitu sih. Halo. Oke, tadi itu dari Kakak Ya. Kakak siapa tadi ya? Lupa deh. Dari Kakak Rivaldi. Oke, kita cari pertanyaan selanjutnya dari teman-teman. Oke, wait. Aduh. Oke, ini dari Kakak Evi. Mau tanya Kak, di antara UI UX, front end dan back end yang menggunakan tools software tidak banyak dan kecil, saya masih punya laptop yang speknya kecil tapi ingin sekali belajar di antara komponen full stack. Nah, gimana tuh Kak? Oh, oke. Oke. Ini mungkin ada salah satu device ya. Mungkin kalau misalnya untuk bahasa pemrograman ini lebih baik pakainya yang open source ya, kayak misalnya pakai Linux ya. Jadi aku kurang menyarankan untuk kayak Windows ya untuk melakukan developing. Cuman bukan berarti di Windows itu nggak bisa untuk kayak developing aplikasi website segala macamnya gitu ya. Tapi seenggaknya kita pakai Linux ya. Linux itu kan lebih ringan ya karena dia berbasisnya banyak konsolnya dan open source juga. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau ikut dalam satu bikin aplikasi segala macam, instalasi Linux karena dia bersifat open source, terus dia juga size-nya juga lebih kecil gitu ya. Jadi untuk mendevelopingnya lebih cepat gitu. Terus kenapa aku nggak nyaranin Windows? Karena ada beberapa kredensial yang dari
dari Microsoft itu yang nggak bisa aku jelasin ya, karena dia punya butuh kredensial. Misalnya kayak gini nih, kita misalnya bikin folder, terus penamaannya mungkin depannya P besar gitu ya, terus kita delete. Nah itu biasanya ada tuh di Windows tuh kayak nggak bisa langsung delete gitu, jadi ada kredensial karena dia berbasisnya nggak open source, jadi ya harus kayak permission gitu sih. Tapi kalau di Linux, kalau pakai Mac OS biasanya dia langsung aja gitu, karena dia open source gitu. Tapi kalau misalnya tadi speknya kecil ya kayak gitu segala macam, nggak masalah sih, nggak usah khawatir. Seenggaknya coba untuk kayak instalasi dulu Linux-nya, kemudian coba untuk instalasi kayak Node.js. Nah, coba apakah dari sisi itu kita coba ya, kalau misalkan lag atau gimana ya kita coba dulu instalasi. Mungkin kalau misalnya nggak kuat, ya mau nggak mau sih harus kayak ganti device sih. Tapi jangan berkecil hati, sebenarnya masih banyak cara sih untuk kayak kita buat aplikasi gitu sendiri gitu ya. Kayak misalnya kayak bikin mungkin tadinya nggak kita install Node.js gitu ya. Oh karena nggak bisa pakai Node.js nih, ya udahlah kalau gitu kita bikin pure HTML Vanilla JS gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, itu jauh lebih ringan juga kan, karena dia nggak pakai templating gitu. Nah, tapi itu juga banyak jadi case-case yang ya intinya case-case yang di luar dari kekuasaan kita juga gitu ya, karena di kan gitu. Tapi nggak masalah, nggak usah berkecil hati. Belajar itu nggak harus punya device bagus, tapi yang penting kemauan dan minat yang kita akan mau belajar. Yang penting belajar, niat itu sih yang mau kita gali gitu. Jadi nggak usah khawatir sih. Itu sih menurut aku gitu. Lupa masih di mode. Oke, jadi itu tadi dari Kakak Evi, semoga menjawab. Eh, tentang sertifikatnya, diingatkan nanti mungkin setelah sesi Q&A ini bakal dikirim feedback formnya di kolom Zoom chat. Jadi teman silakan ditunggu-tunggu buat teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini ada dari Kakak Zaki. Wait. Yang mana tadi ini ya? Oke. Ini dari Kakak Zaki. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zaki dari Bandung. Menurut Pak Heri, bagaimana mengawali karir jadi full stack developer dan awal belajarnya dari mana? Terima kasih. Nah, begitu Kak. Oke, ini menarik sih. Uh, jadi dulu tuh aku termasuk uh, apa ya paling gak suka coding sih. Terus karena aku lebih suka terkait tentang MySQL dan segala macamnya gitu ya. Dan aku bekerja di satu bank juga, di salah satu BUMN gitu ya. Kemudian setelah aku mungkin karena tetap, terus juga banyak beberapa yang aku berpikir ini kayaknya case-nya udah mentok gitu ya, maksudnya udah nggak ada improvement lagi untuk diri sendiri gitu ya, karena udah terlalu mungkin ya udah dikuasai lah kerjaannya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk belajar di salah satu bootcamp di daerah Jakarta Selatan. Di situ aku belajar menjadi seorang full stack. Di sana awalnya ya aku belajar di sana, aku resign dari kerjaan aku belajar di coding bootcamp tersebut selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Di situ belajar terkait tentang bagaimana menjadi seorang full stack, terus diajari dasar-dasarnya, terus secara logikalnya gimana, dan ditempa banget gitu ya. Akhirnya aku bisa gitu belajar. Tapi sebenarnya itu kan caraku ya. Maksudnya aku dulu ikut bootcamp. Nah, mungkin kalau teman-teman untuk belajar di awal bagaimana jadi seorang full stack, itu adalah membaca sih. Kayak research atau baca YouTube, nonton YouTube misalnya. Terus uh, nonton YouTube how to use HTML misalnya. Terus
bagaimana cara membuat tampilan sederhana misalnya kayak gitu, hal-hal yang sepele tapi sebenarnya itu jadi suatu kebanggaan sendiri, betul nggak? Kalau kita anggapannya bikin form sendiri terus bisa ditampilin sendiri itu rasanya ya mungkin ada kebanggaan sendiri gitu. Oh ternyata gue bisa ya untuk kayak gini. Jadi jangan pernah apa namanya malu untuk belajar, jangan pernah kayak eh, down karena aku nggak punya basic tentang IT atau nggak punya basic terkait karena backgroundku bukan IT. Itu teman aku ada juga di salah satu program tersebut, dia itu backgroundnya adalah fisika dan dia ambil fakultas kehutanan nggak salah. Jadi bener-bener beda, bener-bener backgroundnya beda, tapi dia bisa ngoding gitu. Jadi coding ini sebenarnya bukan dari basic background kita sebenarnya, tapi kemauan kita buat belajar sesuatu. Jadi menurutku banyak sekarang media-media yang terkait tentang full stack ini ya. Jadi kita belajar dari scratch, bikin website sendiri segala macam. Nggak bisa kita tanya, terus kita jadi belajar di YouTube, terus bisa research di website kenapa gini. Jadi sesuatu yang menurutku kayak nilai matematika gitu ya, kayak 2 tambah 2 4 misalkan gitu kan pasti gitu ya. Nah di codingan juga kayak gitu, kalau misalkan nggak 4 ya berarti salah gitu. Nah itu jadi hal yang menurutku sesuatu yang menarik yang dipelajari di seorang developer gitu. Jadi menurutku belajar dari media yang ada online sekarang, terus nonton YouTube, atau mungkin ikut kayak Udemy gitu, atau bisa juga ikut kayak digital sekolah nih, ada bootcamp codingnya ya, kita belajar, ada mentornya, ada segala macam. Jadi menurutku menarik. Banyak sih sekarang media-media yang buat kita belajar itu dari awal gitu. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Apapun backgroundnya, apapun ya berapapun umurnya ya, yang penting kita belajar, kita ngerti gitu. Nah, terus aku bilang tadi kan, untuk seorang menjadi jago itu butuh pengalaman dan experience. Tapi untuk bisa, aku yakin bisa gitu. Kayak gitu sih. Oke. Itu tadi pertanyaan dari Kakak Zaki. Sekarang kita ke pertanyaan dari Kakak Reka Meleniaanin. Izin bertanya, perkenalkan saya Reka. Saya kan baru belajar HTML, PHP, MySQL, CSS di kampus. Dan ini lanjut S1. Kemarin baru selesai sidang D3. Menjadi front end, haruskah belajar program lain? Itu Kak. Oke, ini aku ulangi ya. Aku baru belajar HTML, PHP, MySQL, CSS di kampus, dan ini lanjut ke S1. Kemarin baru selesai sidang D3 menjadi frontend. Maksudnya saya belajar programan? Tentu iya, karena apa namanya, menjadi seorang frontend itu kan banyak ya toolsnya yang ada. Misalkan yang aku lihat nih sekarang masih pakai PHP gitu ya atau MySQL. Nah sekarang udah perkembangnya zaman ada JavaScript, full stack JavaScript. Nah belajar di JavaScript misalnya kayak pakai Vue, pakai React, pakai Angular yang perusahaan-perusahaan mencari gitu ya tentang terkait front developer dan back end developer. Kalau misalkan teman-teman cek ya, kalau di LinkedIn mungkin bisa cek sih pekerjaan seorang full stack developer atau front developer dan back end developer itu banyak banget. Perusahaan startup, perusahaan dari fintech, perusahaan dari ya mungkin BUMN dan segala macam, itu banyak banget nyari-nyari terkait tentang pekerjaan seorang full stack developer, front end developer, back end developer. Nah, jadi terkait itu biasanya mereka ngasih requirement-nya. Nah, requirement-nya itu misalkan teman-teman bisa lihat gitu. Menguasai React, menguasai CSS, menguasai ini. Nah, hal-hal yang kayak gitu teman-teman jadi pertimbangan kan. Oh, berarti kalau di dunia pekerjaan ini maka dibutuhkan kontennya React nih atau Vue.js nih atau JavaScript nih begini. Nah, itu yang menjadikan kita itu untuk explore, belajar, terus belajar. Jadi menurutku ya terus belajar. Jangan sampai kita udah belajar HTML, PHP, SQL, ya udah stuck gitu aja, nggak bisa. Karena teknologi semakin maju, kita juga harus menyesuaikan diri menjadi orang yang bisa mengikuti zaman teknologi yang ada sih. Kayak gitu. Gitu sih jawaban aku. Oke, itu tadi pertanyaan dari Kakak Reka. Sekarang kita
ke pertanyaan dari Kakak Muhammad Akram lagi nih. Oke, kita bacain ya Kak. Izin nanya, perkenalkan saya Akram. Menurut pemateri, apakah pekerjaan full stack di tahun 2021 ini adalah pekerjaan yang paling dicari dibanding tahun sebelumnya? Terima kasih. Oke, aku jawab. Tadi sesuai dengan slide yang aku berapa tadi itu ya. Nah, jadi di Amerika itu ternyata yang sekarang itu ada 135.000 pekerjaan gitu ya. Terus dia diprediksi di salah satu laboratorium statistik tuh kalau peningkatan full stack developer itu sendiri 8 kali lipat gitu nilainya dibanding yang sekarang. Jadi menurutku akan banyak startup ke depannya gitu, apalagi lagi pandemi kayak gini nih. Aku pikir nih, coba dipikir aja ya, lagi pandemi kayak gini apa-apa serba online, betul nggak? Terus dari segi bisnis, kalau kita jual secara langsung ya mungkin orang juga agak worry-worry dikit gitu ya. Tapi kalau kita jual online kan lebih lebih safe. Nah, mereka melancarkan bisnisnya menjadi entrepreneur, pasti dia butuh yang namanya kayak wadah buat menjual. Misalnya kayak contohnya eh, jual produk kita nih di Tokopedia misalnya. Terus orang suka, terus dia pesen kurir segala macam, antar segala macam. Nah, hal kayak gitu. Atau juga kita bikin aplikasinya gitu. Kita mau bikin aplikasi terkait dengan produk kita sendiri. Nah, ya udah, kalau mau beli produk kita pakai aplikasinya aja mas, nanti aku bisa track datanya dan orang bisa langsung kayak gini. Nah, hal yang kayak gitu. Jadi apa namanya, sangat sangat banyak permintaan ya untuk full stack developer ini. Jadi aku bilang full stack developer ini bukan hanya menjadi employee itu ibaratnya kerja di perusahaan menjadi frontend atau menjadi backend gitu ya, atau menjadi dua-duanya, tapi juga menjadi entrepreneur, entah mau bikin perusahaan sendiri, startup sendiri gitu ya, entah dia bikin proyekan, yang proyekan orang misalnya di luar negeri tuh banyak banget proyek-proyekan yang butuh developer. Nah, kita bisa ikut join sama mereka gitu, kayak part time-nya kita gitu di kerjaan misalnya. Terus atau kita juga yang tadi aku bilang jadi entrepreneur gitu ya, bikin aplikasi sendiri. Jadi nggak hanya terkait tentang terkait tentang perusahaan aja, tapi kita juga jadi entrepreneur gitu. Tujuan akhir jadi full developer ini kita bisa mandiri gitu, bikin bangun aplikasi sendiri sih, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kakak Ari. Karena dibatasi waktu juga, jadi mungkin sesi Q&A-nya sampai di sini dulu. Buat teman-teman tadi yang nanya apakah sekolah talk kita pada hari ini, acara sekolah talk kita ini di-record, iya di-record. Nanti buat yang belum bisa join, ada halangan atau gimana, bisa ditonton ulang nanti di YouTube-nya Loker Programmer nanti. Silakan dicek aja di YouTube Loker Programmer gitu. Oke. Jadi itu Kak Ari. Sesi Q&A kita mungkin sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya tentunya, dan buat Kak Ari juga yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga insight-nya bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi referensi nantinya. Oke, sekarang akan segera dikirimkan feedback form di kolom Zoom chat. Silakan teman-teman lihat di sana dan juga diisi agar nanti tidak kehilangan sertifikatnya. Sekarang kita akan masuk di closing statement. Oke. Nah, semua sesi kan sudah kita lalui nih, teman-teman. Sekarang saatnya closing. Tapi sebelum itu, Dewa akan menyampaikan sebuah promo nih dari Digital Sekolah untuk kelas full stack developer. Promo ini, by the way, promo ini nanti hanya berlaku buat kalian yang sudah mengikuti sesi sekolah talk hari ini nih. Promonya adalah kalian nanti bisa mendapatkan potongan sebesar 1,5 juta dari harga normal. Mungkin tak ulang ya, nanti biar nggak ada yang ketinggalan. Promonya, kalian nanti bisa mendapatkan potongan sebesar 1.500.000 rupiah dari harga normal.
Dan promo ini hanya berlaku hingga tanggal 10 Oktober 2021 saja. Jadi buat teman-teman yang sedang ingin mendalami bidang full stack developer utamanya ya, bisa banget nih buat gabung di kelasnya full stack kelas atau bisa juga disebut bootcamp. Tapi di sini istilahnya kelas gitu. Oke. Eh, nah, mungkin buat yang pengen tahu lebih juga lebih lebih sebelum mengikuti kelas ini, pengen tahu lebih jauh, kebetulan juga nih pada tanggal 9 Oktober 2021 Digital Sekolah akan mengadakan open house. Jadi apa itu open house? Open house itu ya nanti kalian di sana bisa bertanya tentang kegiatan-kegiatan yang diadakan dari sekolah, dari digital sekolah. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih ingin memastikan keinginannya atau masih ragu-ragu, silakan nanti buat mengikuti open house-nya gitu pada tanggal sekali lagi pada tanggal 9 Oktober 2021. Teman-teman silakan bergabung dan mencari tahu lebih tentang sekolah kelas di sana. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri, silakan untuk Kakak Stefani dari Digital Sekolah buat menyampaikan closing statement-nya. Silakan Kakak Stefani, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Dewa. Selamat siang teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti acara Sekolah Talk bersama dengan Loker Programmer dan juga tadi mendengarkan paparan dari Mas Hari ya mengenai full stack. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman yang ingin berkarir atau memperdalam ilmu mengenai full stack developer bisa mendapatkan pencerahan ya atau insight. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar di kelasnya full stack digital sekolah, teman-teman yang sudah mengikuti acara ini akan mendapatkan tadi ya sesuai dengan informasinya dari Mas Dewa, mendapatkan potongan harga kelas sebesar 1,5 juta dari harga normalnya. Nah, promonya ini cuma sampai 10 Oktober aja. Nah, buat teman-teman yang curious gitu ya, apa sih yang bagaimana sih proses belajar di digital sekolah, kemudian bagaimana fasilitas kelasnya, kurikulum atau materi yang akan dipelajari, yang tadi juga sempat diinfokan ya oleh Mas Hari, kemudian bagaimana sih proses pembayarannya, metode seperti metode cicilan dan lain sebagainya, teman-teman bisa ikut bergabung di acara open house di minggu depan, tanggal 9 Oktober. Teman-teman bisa tanya semua, bisa mengetahui apa yang teman-teman ingin ketahui gitu nanti. Nah, last but not least, tadi juga sudah dikirimkan di chat box. Buat teman-teman yang mau mendapatkan e-sertifikat untuk acara ini, silakan mengisi kuesionernya gitu ya sampai selesai. Nanti akan teman-teman digital sekolah kirimkan gitu melalui email teman-teman yang sudah dituliskan nanti di form. Mungkin itu aja, sekian dari saya, Mas Dewa. Mungkin acara dikembalikan ke Mas Dewa. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih buat Kakak Stefani. Nah, eh jadi semua sesi udah kita lalui, juga udah Q&A juga udah sekarang. Mungkin buat teman-teman silakan dulu diisi kolom feedbacknya nanti agar tidak kehilangan sertifikatnya sekali lagi. Oke, nah, oke, jadi mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja rangkaian acara Sekolah Talk kita pada hari ini. Untuk semuanya yang telah bergabung, Kakak Hari dan semua dari Digital Sekolah, Loker Programmer juga, dan tentunya buat teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir dan juga yang buat sudah bertanya, terima kasih. Semoga apa yang didapatkan pada hari ini, insight-insightnya itu bermanfaat buat kedepannya. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di acara-acara digital sekolah pada lainnya. Sekali lagi buat yang ingin melihat atau menonton kembali tayangan dari acara Sekolah Talk kita pada pagi atau siang hari ini bisa nanti dikunjungi di YouTube-nya Loker Programmer, akan diupload di sana juga tayangan kita. Mungkin buat teman-teman sekali lagi mungkin yang buat tadi ada di luar tidak bisa fokus dalam mendengarkan bisa ditonton ulang di sana. Oke. Itu saja. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di acara-acara kita selanjutnya di digital sekolah maupun di Loker Programmer. Silakan juga mungkin diikuti akun Instagram atau akun YouTube-nya di kedua
dua instansi. Mungkin juga kalau ada gininya di digital sekolah bisa dikunjungi juga websitenya buat teman-teman nanti buat info-info tentang kelas dan lain sebagainya silahkan dicari tahu lagi di sana. Sekali lagi buat tanggal 9 Oktober jangan lupa buat teman-teman yang pengen tahu lebih atau pengen mencari tahu lagi buat meyakinkan dirinya silahkan gabung nanti di open house-nya dari digital sekolah gitu biar teman-teman nanti bisa yakin buat gabung di kelasnya tentang tentang gini nih, tentang apa tadi? Pokoknya tentang kelas-kelas nanti kalian bisa tanyakan infonya di sana gitu. Oke, saya Dewa pamit. Selamat berakhir pekan buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah hadir ya. Dan selamat siang. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Jadi teman-teman Semuanya, udah boleh. Mas Hari, Mas Ya, Dewa, Oke. selamat siang. Ya. Jadi teman-teman silahkan udah bisa mungkin